Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Yohanes Yosef dari salib. Yohanes Yosef dari salib dilahirkan di Italia Selatan pada tahun 1654. Pada usia 16 tahun, Yohanes Yosef bergabung dengan Ordo Fransiskan. Ia sungguh rindu untuk hidup penuh pengorbanan seperti Yesus. Oleh karenanya, dengan senang hati, ia melakukan banyak mati raga. Ia tidur hanya 3 jam saja setiap malam dan menyantap makanan yang sangat sederhana. Yohanes kemudian ditabiskan sebagai imam. Pastor Yohanes Yosef diangkat menjadi superior di Santa Lucia di Naples. Dengan sukacita ia memilih untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dikehendaki oleh yang lain. Pada suatu hari, Pastor Yohanes Yosef dikunjungi oleh seorang pembuat kacamata yang bernama Vincentius Lainez serta anak laki-laki yang baru berumur 5 bulan dan sedang sakit keras. "Pater, aku seorang pentobat dan pengagummu. Aku mohon, doakanlah anakku agar ia beroleh kesembuhan." "Tetapi Vincent, Allah memanggil anakmu untuk menghadapnya." Tidak. Allah harus membiarkan anakku tinggal denganku. Tahun lalu dia mengambil anak perempuanku. Itu cukup. 1 untuknya dan 1 untukku. "Engkau harus mematuhi kehendak Allah. Namun karena engkau tidak mau, maka engkau pun akan menanggung segala konsekuensinya." Anak laki-laki itu memang kemudian menjadi sembuh, tetapi tidak dapat bertumbuh. Sampai umur 3 tahun, anak itu tidak menunjukkan tanda-tanda perkembangan pada kepandaiannya. Vincentius pun tidak berbahagia. Hal itu juga disebabkan karena Pastor Yohanes selama ini menghindar dari dirinya. Akhirnya karena merasa tidak tahan lagi, dia pun mendatangi Pastor Yohanes Yosef di biaranya. Vincentius kemudian mengakui dan menyesali dosa-dosanya kepada Bapa Surgawi di hadapan Pastor Yohanes Yosef. Setelah berdoa untuk beberapa saat lamanya, Pastor Yohanes Yosef berpaling kepada Vincentius dengan bela rasa yang tulus dan berkata, "Engkau membuang kehormatan dari Allah dan kebahagiaan dari anakmu yang seharusnya dinikmatinya di surga selama ini dalam memuji-muji Allah. Oleh karena itu, Allah menghukummu. Namun sekarang ia melihat kesedihanmu dan ia menghentikan hukumannya atas dirimu. Kembalilah ke rumahmu." Dengan senyum manis yang pertama kali tampak di wajahnya, anak laki-laki itu menyandarkan kepalanya ke arah sang ayah, dan jiwanya yang tidak berdosa itu pun melayang ke surga. Santo Yohanes Yosef mempunyai pembawaan yang penuh belas kasih. Namun demikian, ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, bukannya menunggu orang lain datang untuk meminta pertolongannya, ia akan terlebih dahulu datang kepada mereka.
Semua imam dan frater menganggapnya sebagai seorang imam yang penuh belas kasih. Yohanes juga amat mengasihi Bunda Maria dan berusaha membantu orang-orang lain untuk mengasihi Maria. Yohanes Yosef wafat pada tanggal 6 Maret tahun 1734 dalam usia 80 tahun. Saudara-saudari, Yesus pernah bersabda, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa yang spontan muncul di hati Anda ketika mendengar perkataan Yesus tersebut? Mungkin ada yang ingin mundur dari keinginan menjadi murid Yesus. Mungkin ada pula yang berkata, "Yesus kok kejam banget sih?" Dan mungkin masih banyak lagi ungkapan-ungkapan spontan kita. Tentu Yesus tidak bermaksud kejam agar kita membenci keluarga kita. Namun, untuk menjadi pengikut Yesus, seseorang mesti total mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mereka yang menjadi pengikutnya mesti berani secara total mengikuti sabda dan karyanya dan menjadikannya sebagai sabda dan hidupnya. Tidak ada yang lebih utama selain Tuhan itu sendiri. Tidak ada hal yang boleh menjadi penghalang. Keluarga pun tidak. Melepaskan diri dari segala elemen keduniawian untuk mengikutinya secara total. Namun kita harus yakin, mengikuti Tuhan secara penuh tidak membuat cinta kita kepada keluarga menjadi hilang. Malah semakin total kita mengikuti sabda dan karya Tuhan, dengan sendirinya semakin total pula cinta kita pada keluarga, sesama, bahkan musuh kita. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.